Masih bersama kami di Kompas Petang. Jadi kan ini Gibran katanya ditunjuk nih sebagai pemenangan ya atau panglima pemenangan khusus di Jawa Tengah, Pak Wihadi. Ini kenapa nih? Ya awalnya memang kan Mas Gibran itu kan wali kota Jawa Tengah dan tentunya paham sekali mengenai masalah Jawa Tengah. Dan saya kira juga di sini kalau kita melihat angka kepuasan Pak Jokowi Jawa Tengah ada 80%, dan saya kira ini adalah merupakan satu gerak ceruk yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai, dan Mas Gibran tentunya juga bisa bergerak di Jawa Tengah untuk lebih leluasa lagi. Dan saya kira memang itu tujuan kita adalah memang bagaimana Mas Gibran bisa mendapatkan angka daripada pemilih-pemilih Jawa Tengah. Di samping itu juga pemilih-pemilih muda Jawa Tengah yang kita lihat bahwa 50% adalah pemilih-pemilih muda itu adalah warga Jawa Tengah. Jadi saya kira ini adalah merupakan lumbung suara yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kita ambil dengan Mas Gibran yang ada di Jawa Tengah. Mengenai masalah Mas Gibran sudah sebagai seorang wali kota dari Jawa Tengah. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu strategi kita untuk menyatakan bahwa mengambil suara di Jawa Tengah. Ingin mengambil lumbung suara di Jawa Tengah sebanyak-banyaknya, makanya Mas Gibran ini menjadi panglima pemenangan di Jateng. Bang Deddy? Ya, apanya Mbak? Ini tanggapannya gimana? Kan kalau misalnya Jawa Tengah ini kan kandangnya Banteng. Ya kan semua orang berhak untuk mencari suara ya. Gak perlu saya tanggapi, saya kira itu urusan mereka lah. Ya, gak perlu saya tanggapin Mbak. Gibran mau taruh di mana ya terserah dong sama mereka gitu kan. Itu kan haknya mereka. Kita cuma berharap nih pemilu yang akan datang nih, karena saya kira banyak sekali rakyat yang mempertanyakan benar nggak sih ini bisa luber jurdil kalau melihat polisi memanggil-manggil para kepala desa seperti di Jawa Tengah gitu ya, atau hari ini di Bandung. Ini seperti apa polisi masuk ke kantor partai, show of force gitu-gitu ya. Ini yang saya kira lebih penting kita bicarakan daripada soal Gibran taruh di mana gitu. Karena ini lebih esensial untuk membuat pemilu ini memang akan menjadi pemilu yang memang benar-benar fair, benar-benar yang gembira gitu. Jangan yang gembira karena punya privilege, yang lain harus miris-miris gitu kan, nanti di ujungnya bisa ribut gitu loh. Oke, kalau dari Kang Pipin sendiri Kang, kalau misalnya belakangan kan juga Mas Anies, Caimin juga banyak ke Jawa Tengah. Nah ini gimana dengan perebutan suaranya tadi Mas Gibran bukan hanya jadi cawapres tapi panglima pemenangan di sana? Ya kami menghormati itu ya. Saya setuju dengan Bang Deddy ya, bahwa kita setuju kampanye yang gembira, tetapi jangan sampai itu hanya di depan, tetapi di belakang ada intimidasi, ada keterpaksaan dan yang lainnya. Kami concern saat ini ya, bagaimana Pak Anies meyakinkan ke semua wilayah bahwa yang dibutuhkan adalah pemerataan, ya pembangunan yang merata, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai tempat, ya bagaimana harga-harga bisa stabil. Dan kemudian makanya tadi Pak Anies sebetulnya hadir di acara kick off kampanye gagasannya PKS yang mengusung kalau PKS menang maka Jakarta tetap ibu kota. Jadi meskipun beliau memandang bahwa ya sebagai presiden, beliau mengatakan harus taat dengan undang-undang. Tetapi beliau melihat bahwa memang IKN ini bukan satu-satunya solusi. Jadi kalau ingin pemerataan pembangunan, maka yang harus dilakukan adalah pertumbuhan ekonomi, green economy dibangun di berbagai tempat, salah satunya ada di 14 kota, salah satunya nanti ada di Kalimantan, sehingga nanti pembangunan itu bukan ujuk-ujuk kita membangun IKN, memindahkan kemudian rakyat seluruh Indonesia sejahtera. Jadi concern Pak Anies adalah itu. Jadi kita ingin meyakinkan baik ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua dan sebagainya, yang kita bangun adalah bagaimana adil Indonesia, adil makmur untuk semua, bukan untuk golongan tertentu, apalagi hanya untuk keluarga. Baik, masing-masing tadi udah punya strateginya. Tapi sebenarnya isu apa sih yang paling ingin bisa mendongkrak gitu ya elektabilitas dari masing-masing calon? Bagaimana juga komitmen untuk pemilu damai, jujur dan juga adil dari Bang Deddy? Singkat saja, ini pertanyaan untuk semuanya, Bang Deddy. Ya kalau supaya mendongkrak pilihan ya pasti kan bagi-bagi susu, bagi beras, bagi macam-macam ya. Itu cara paling mudah gitu. Tetapi bagi saya yang penting kan begini.
pemilu ini bukan sekedar pesta demokrasi, bukan sekedar siapa paling banyak duit, siapa paling banyak kuasa, tetapi bagaimana memang pemilih hampir 60%-nya adalah usia muda, ini bagi Oke. mereka kan ini kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Tentu diperlukan apa namanya pemilu yang berkualitas. Ya kemarin efek apa namanya rame-ramenya di medsos sebagai segala macam sudahlah. Sekarang yang paling penting bagaimana memberi kesempatan pada semua pemilih. Baik. Ya di sini juga perlu KPU gitu ya, supaya melakukan sosialisasi gagasan, apa namanya pengenalan terhadap semua pasangan calon secara adil. Ini yang kita harapkan supaya hasilnya apapun nanti semua legowo gitu loh. Oke. Karena Oke. kalau tidak ya banyak energi yang akan terbuang. Baik. Karena apa? Politik tidak selesai ketika pemilunya juga selesai gitu. Oke, ciptakan pemilu yang berkualitas, Pak Wihadi. Ya, saya sedikit menggarisbawahi apa yang dinamakan mengenai masalah netralitas. Saya kira semuanya kita tahu bahwa kita harus netral. Dan kita sebenarnya ini adalah ketika capres ini semuanya ada di kekuasaan. Jadi saya kira tidak perlu kita melakukan suatu tuduhan pada masalah netralitas. Karena kita sudah tahu bagaimana gerak daripada semua aparat. Jadi saya kira itu adalah salah satu hal yang harus kita garis bawahi. Nah kemudian mengenai masalah strategi kampanye, saya kira strategi kampanye kita tetap perlu bagaimana kita memberikan satu kemajuan kepada pembangunan yang ada sekarang ini dan penyempurnaan daripada pembangunan yang ada sekarang ini. Jadi saya kira kita perlu kesinambungan dalam pembangunan untuk mencapai Indonesia 2045. Jadi ini sinilah kesinambungan ini yang kita lakukan dengan penyempurnaan yang sudah jalankan. Jadi saya kira kita semuanya di sini adalah ingin bahwa pemilu ini adalah netral. Kita sendiri pun juga demikian. Karena bagaimanapun juga kami ini sebagai oposisi 2 kali, kita ini tidak pernah berpikir untuk curang. Saya kira hal yang tersebut ada perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak pernah berpikir untuk seperti itu. Highlightnya adalah netralitas. Kang Pipin. Ya, saya kira nanti kampanye yang akan dilakukan oleh kami adalah 2 kampanye rekam jejak dan kampanye gagasan. Jadi setiap kita boleh menjanjikan apapun, tetapi yang akan dilihat oleh publik adalah bagaimana rekam jejak. Saya kira pengalaman Pak Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta 5 tahun, full semua janji kampanye terpenuhi, banyak capaian-capaian yang sudah disampaikan, yang sudah terbukti kepemimpinan beliau, yang akan terus menjadi basis untuk menjadi program kampanye gagasannya. Saya kira fokusnya adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan, bagaimana sembako murah, dan bagaimana pembinaan pendidikan itu ditingkatkan kualitasnya. Jadi fokus itu yang akan diperjuangkan oleh Amin selama kampanye nanti. Fokus soal kesehatan dan juga tadi masalah ekonomi. Terima kasih Kang Pipin, Pak Wihadi, terima kasih, Bang Deddy, terima kasih. Sehat selalu semuanya bapak-bapak. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di Kompas Petang, saudara, kepercayaan publik.